Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Silti Ayu Rahmasari, sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang media 3 dimensi. Yang pertama, nama anggotanya adalah Silti Ayu Rahmasari dengan NPM 195060125. Yang kedua adalah Nur Hamidah dengan NPM 195060143. Yang ketiga ada Dea Laila dengan NPM 195060150. Yang keempat ada Gracia Mentari dengan NPM 195060162. Dan yang terakhir ada Nur Hamidah Julianti dengan NPM 195060163. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian media pembelajaran 3 dimensi, yang kedua jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi, yang ketiga ada karakteristik media pembelajaran 3 dimensi, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi, dan yang terakhir manfaat media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama di sini pengertian media pembelajaran 3 dimensi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara virtual 3-dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas, atau siswa sekelas dikerahkan langsung ke dunia sesungguhnya yang dimana benda asli itu berada. Jadi kesimpulannya bahwa media 3 dimensi itu dapat diproduksi dengan mudah, yang tergolong sederhana dalam penggunaan serta pemanfaatannya, karena tanpa harus memerlukan keahlian khusus dan dibuat sendiri oleh guru secara kreatif. Bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Media ini merupakan media sederhana yang memiliki kelebihan-kelebihan, memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret, dan menghindari verbalisme. Dapat menunjukkan bahwa objek ini secara utuh dan baik dari cara bekerjanya maupun cara mengorganisasinya. Selanjutnya, yang kedua ada jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi yang akan disampaikan oleh Nur Hamidah. Saya persilakan kepada Nur Hamidah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran 3 dimensi. Pengelompokan media pembelajaran oleh Eding Sadiman DKK 2002 terbagi menjadi 2 kelompok besar yang meliputi pengalaman langsung dengan orang lain dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Media pembelajaran melalui pengalaman langsung dengan orang lain dapat bersumber dari informasi yang dimiliki oleh orang yang memiliki keakuratan data. Sedangkan pengalaman langsung dengan benda-benda dapat diwujudkan dalam media pembelajaran 3 dimensi yang dapat dihadirkan saat pembelajaran berlangsung. Menurut Sujana, pembagian media 3 dimensi menurut jenis model dan penggunaannya terbagi menjadi 5 bagian, yaitu model padat, model penampang, model kerja, mock-up, dan diorama, di mana masing-masing dari kelima model tersebut memiliki ciri khas tersendiri, antara lain yang pertama ada model padat. Model padat memperlihatkan bagian permukaan luar dari padat objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contoh model padat yaitu boneka, bendera, bola, anatomi manusia. Guna model padat untuk membantu dan melayani para siswa sebagai informasi berbagai pengetahuan agar siswa lebih paham dalam pelajaran. Terus yang kedua ada model penampang. Model penampang memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak
apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata pelajaran biologi karena berfungsi untuk mengganti objek sesungguhnya. Beberapa contoh model penampang adalah anatomi manusia dan hewan. Di antaranya ada mata, gigi, kepala, otak, tulang belulang, paru-paru, jantung, bagian ginjal. Terus contoh kedua ada kehidupan tumbuh-tumbuhan, yaitu daun, batang, tangkai, akar, biji, tunas, bunga, buah-buahan. Terus model ketiga ada model kerja. Model kerja merupakan tiruan dari objek yang diperlihatkan bagian dari luar objek asli, gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Ada pula contohnya model kerja adalah yang pertama alat-alat matematika, contohnya mistar sorong, busur derajat. Yang kedua peralatan musik, contohnya biola, seruling, trompet, piano, tamburin. Terus ada mode mock-up, penyederhanaan susunan bagian pokok dan suatu proses atau sistem yang lebih rumit. Di sini guru menggunakan mock-up untuk memperlihatkan bentuk berbagai objek yang nyata seperti kondensator, lampu-lampu tabung, serta pengeras suara, lambang-lambang yang berbeda dengan apa yang tertera di dalam diagram. Terus ada model diorama. Diorama merupakan sebuah pemandangan 3 dimensi ini bertujuan menggambarkan pemandangan sebenarnya. Contohnya Baik, terima kasih kepada Nur Hamidah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, di sini ada materi ketiga, yaitu tentang karakteristik media pembelajaran 3 dimensi yang akan disampaikan oleh Dea Leila. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada Silti. Selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Karakteristik media dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan merangsang indera penglihatan, pendengaran, perabaan, percakapan, maupun penciuman atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar secara umum. Karakteristik media 3 dimensi terbagi menjadi beberapa. 1. Pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa. 2. Penyajiannya berada dalam kontrol guru. 3. Cara penyimpanannya mudah atau praktis. 4. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. 5. Menyajikan objek-objek secara diam. 6. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruang gelap. 7. Lebih mahal dari kelompok media grafis sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu. Yang ke-9, sesuai untuk belajar secara berkelompok atau individual. Ke-10, praktis digunakan untuk semua ukuran ruang kelasnya. Ke-11, mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Laila yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yang keempat adalah tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi yang akan disampaikan oleh Gracia Mentari. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Silti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi. Menurut Moediono tahun 1992, terdapat beberapa kelebihan dari sosial media visual 3 dimensi, yaitu yang pertama ada memberikan pengalaman secara langsung, yang kedua ada penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme,
Yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya. Yang keempat, dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Adapun disebutkan pula beberapa kelemahan dari media tiga dimensi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah. Yang kedua, ada penyimpanan memerlukan uang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Beberapa berikut merupakan kelebihan dan kekurangan jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, ada media audio. Kelebihannya, yang pertama ada dalam hal penyampaian informasi atau berita lebih cepat, bahkan bisa saat itu juga. Yang kedua, ada media ini dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi pendengar tidak harus memantau di depan radio, tetapi bisa menemani aktivitas ini dimanapun. Yang ketiga, ada biaya produksi ataupun biaya yang diperlukan untuk mendengarkan relatif murah. Bahkan bisa didengar tanpa menggunakan listrik, tetapi menggunakan baterai radio. Kekurangannya, yang pertama, ada informasi yang disampaikan hanya sekilas dan tidak bisa diulang. Jadi pendengar tidak bisa mengerti secara detail tentang berita yang disampaikan, karena memang bahasanya sederhana dan tidak didukung oleh visualisasi. Pendengar hanya bisa membayangkannya saja. Yang kedua, ada jika audiens mengalami kesulitan mendengar, kerusakan pada alat pendengaran akan sangat sulit menerima pembelajaran. Yang ketiga, ada jika siswa atau audiens memiliki gaya belajar visual dan kinestetik, akan sulit menerima pembelajaran dengan menggunakan media audio. Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang kedua, ada media visual. Kelebihannya, yang pertama, lebih menarik karena ada gambar sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa. Yang kedua, lebih mudah mengingat dengan visual, peta konsep, mind mapping, dan singkatan. Yang ketiga, media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan memperkuat ingatan siswa. Kekurangannya, yang pertama akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatannya. Yang kedua, siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Yang ketiga, tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Yang ketiga, ada media audio visual. Kelebihannya, yang pertama, lebih efektif dalam penerimaan pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun visual. Yang kedua, dapat memberikan pengalaman nyata lebih dari yang disampaikan media audio maupun visual. Yang ketiga, siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung, sehingga tidak hanya membayangkan. Yang keempat, ada media 3G. Kelebihannya, yang pertama, siswa seakan-akan melihat benda yang nyata dengan media 3D, 3 dimensi. Dua, menimbulkan ketertarikan siswa untuk berpikir dan menyelidikinya. Yang ketiga, pembelajaran akan berjalan dengan sempurna karena begitu. Yang keempat, dapat belajar langsung dengan menggunakan bahan-bahan replika. Kekurangannya, yang pertama, biaya pembuatannya mahal dan membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya. Yang ketiga, siswa tidak akan memahami jika bentuk 3 dimensi tidak sama dengan benda nyata. Yang keempat, terbentuk alat untuk membuat media 3 dimensi. Yang kelima, ada media berbasis manusia atau human media.
Kelebihannya, yang pertama ekonomis, karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang kedua, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun jika ada kesempatan. Yang ketiga, tidak membutuhkan alat-alat tertentu dalam penyampaian. Yang keempat, alat bicara atau loudspeaker untuk membantu. Kekurangannya, yang pertama, informasi dan pengetahuan hanya terbatas pada kemampuan menyampaikan pesan. Yang kedua, terkadang membuat siswa jenuh dan bosan. Yang ketiga, tidak efektif untuk jumlah audiens yang banyak. Yang keenam, media basis teknologi informatika atau multimedia. Kelebihannya, satu, menarik dapat menambahkan dan bergambar suara. Yang kedua, mudah diatur dalam penyampaian informasi. Jadi, informasi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan anak SD yang lebih menyukai gambar-gambar lucu dan menarik. Yang ketiga, dapat menampilkan tampilan yang luar biasa, audio maupun visual, yang jelas sehingga seperti nyata. Kekurangannya, yang pertama, biaya untuk membuat maupun mengakses media berbasis informatika mahal. Dua, belum tentu semua siswa dapat mengaksesnya maupun menikmati. Yang ketiga, pembuatannya susah dan memakan banyak waktu dalam proses pembuatannya. Kekurangannya, udah siap. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gracia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir, yang kelima, yaitu manfaat media pembelajaran 3 dimensi yang akan disampaikan oleh Nur Halimah Julianti. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran 3 dimensi. Dari beberapa sumber yang membahas tentang kegunaan media pembelajaran 3 dimensi. Berikut beberapa fungsi media 3 dimensi sebagai penunjang pembelajaran. Yang pertama, manfaat media pembelajaran bagi pengajar. Yaitu, yang pertama memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematis secara baik. 4. Memudahkan kembali pengajaran terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, membantu kecermatan ketelitian dalam penyajian dalam pembelajaran. Keenam, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, manfaat media pembelajaran bagi pembelajar. Yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajar. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pelajaran. Yang keempat, memberikan inti informasi pelajaran. Yang kelima, merangsang pembelajaran untuk berpikir dan beranalisis. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Yang ketujuh, pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Nur Halimah. Selanjutnya, di sini ada salah satu contoh video media pembelajaran 3 dimensi untuk siswa sekolah dasar. Mari kita simak baik-baik. Perkenalkan salah satu media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi adalah alat yang ditampilkan oleh pengajar saat pembelajaran dan dapat diamati oleh pembelajar dari arah mana saja karena mempunyai unsur panjang, lebar, tinggi, atau bervolume. Di sini adalah media pembelajaran yang kita namai LSE. LSE atau Labyrinth System Economy merupakan salah satu media pembelajaran 3 dimensi karena LSE dapat dilihat dari arah dan sudut mana saja. Tidak hanya dapat dilihat, LSE juga dapat dimainkan oleh pembelajar saat proses pembelajaran agar dapat berjalan lebih interaktif. Seperti materi yang kami aplikasikan pada LSE kali ini, yaitu sistem ekonomi, yang terdiri dari sistem ekonomi tradisional, liberal, komando, dan campuran. Sistem kerja LSE adalah dengan memutar dua tuas pada sisi kanan dan belakang
untuk memiringkan jalan agar kelereng dapat menuju ke pos jawaban yang dituju atau yang dianggap benar, dengan tidak jatuh pada lubang jebakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya. Proses produksi yang masih bergantung pada sektor pertanian atau agraris dan masih menggunakan teknologi yang sederhana merupakan ciri dari sistem ekonomi Nah, di sini jadi siswa dapat memainkan LST seperti berikut untuk menjawab soalan yang telah tadi dibacakan. Ya, jawabannya benar sistem ekonomi tradisional. Karena sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas perekonomian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masih sangat sederhana. Pada sistem ekonomi tradisional ini, masyarakat mengandalkan hasil alam dan tenaga manusia. Oke, jadi kesimpulan dari videonya ini, jadi LSE ini seperti halnya labirin. Jadi kalau kita menggunakan sistem media pembelajaran ini, sangat memudahkan kita untuk melakukan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sehingga pada media ini dapat diproduksi dengan mudah, sehingga dibuatnya secara sederhana dan tidak perlu menggunakan biaya yang lebih mahal. Karena kan media pembelajaran di sekolah dasar itu sendiri harus dipermudah dan dapat dimengerti oleh siswa. Baik, sekarang kita pada sesi kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran 3 dimensi merupakan media yang tampilannya dapat diamati dan diarah pandangkan di mana saja dan mempunyai media panjang, lebar, tinggi, dan tebal. Jenis media bisa digunakan ada dua cara, yaitu model maupun metode. Pada model itu dibagi menjadi 6, yaitu model padat, penampung, susun, kerja, mock-up, dan domain. Akan tetapi dalam pembagian ini akan ada yang menambah dengan media wisata. Kelebihan dan kekurangan di dalam media 3 dimensi ini memberikan pengalaman secara langsung, penyajiannya secara konkret, dan menghindari verbalisme. Dapat menunjukkan objek secara utuh, baik koneksi maupun cara kinerjanya. Dapat memperhatikan pula struktur organisasi secara jelas dan dapat menunjukkan alur suatu proses dengan jelas. Dengan demikian, menggunakan media pembelajaran ini dalam sistem pembelajaran yang lebih mempunyai makna dari berbagai kemampuan siswa, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Sehingga dapat menggunakan media ini dalam proses pembelajaran yang memiliki banyak dampak positif bagi kemampuan siswa. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.